Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025. Hari ini Gereja Semesta merayakan Hari Raya Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah memanggil Santo Yohanes Pembaptis untuk menyiapkan umat yang sempurna bagi Kristus Putramu. Gembirakanlah umatmu dengan kelimpahan anugerah roh, dan arahkanlah hati semua orang beriman pada jalan keselamatan dan damai. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 57 sampai 66 dan dilanjutkan dengan ayat ke-80. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu tibalah saatnya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah mereka pada hari ke-8 untuk menyunatkan anak itu dan memberi hendak mereka nama Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus nama Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi syarat kepada Zakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menulis kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berbicara dan memuji Allah. Lalu ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah pembicaraan di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dalam hati dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini gereja merayakan hari yang sangat istimewa, yaitu Hari Raya Kelahiran Yohanes Pembaptis. Tokoh besar yang dipilih Allah untuk menjadi suara yang berseru di padang gurun, mempersiapkan jalan bagi Mesias Yesus Kristus. Melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, kita melihat sukacita besar atas kelahiran Yohanes serta tanda-tanda ilahi yang menyertai kehidupannya sejak dalam kandungan ibunya.
Yohanes Pembaptis bukan hanya seorang nabi, tetapi juga teladan iman dan keberanian dalam menjalankan panggilan Allah. Melalui perenungan saya pada hari ini, saya mengajak kita untuk merenungkan makna kelahiran dan hidup Yohanes, serta bagaimana kita dapat meneladani semangatnya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang Katolik. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kelahiran Yohanes Pembaptis adalah jawaban atas doa panjang Zakaria dan Elizabeth yang sudah lama menantikan anak. Meski mereka sudah usia lanjut dan Elizabeth mandul, Allah menunjukkan kuasa-Nya dengan memberikan seorang anak yang akan menjadi utusannya. Kelahiran Yohanes membawa sukacita bagi keluarga dan komunitas sekitar. Ini mengingatkan kita bahwa setiap kehidupan adalah anugerah dan sumber sukacita. Nama Yohanes diberikan bukan oleh keluarga, melainkan oleh malaikat Tuhan, menandakan misi khusus yang akan diembannya. Ini mengajarkan kita untuk selalu terbuka pada rencana Allah yang seringkali melampaui pemahaman manusia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yohanes dipanggil untuk menjadi suara yang berseru di padang gurun, yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ia hidup sederhana, penuh pengorbanan, dan berani menyuarakan kebenaran. Yohanes tidak takut menghadapi tantangan dan penolakan demi menyampaikan firman Allah. Dalam hidup kita juga dipanggil untuk berani berdiri teguh dalam iman dan kebenaran yang kita imani sebagai orang Katolik. Yohanes mengajarkan kita pentingnya mempersiapkan hati kita agar selalu siap menyambut Kristus dalam seluruh kehidupan kita, terutama dalam masa-masa sulit dan penuh tantangan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, meskipun memiliki misi besar, Yohanes selalu menempatkan dirinya sebagai hamba yang rendah hati. Bahkan Yohanes berkata, ia harus makin besar dan aku harus semakin kecil. Maksudnya, Yohanes mengatakan bahwa Yesus yang ia rintis kedatangannya harus semakin besar, sementara ia sendiri hanyalah seorang hamba yang hanya karena kemurahan Tuhan maka ia diizinkan untuk menjadi perintis dari jalan Tuhan itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui teladan hidup Santo Yohanes Pembaptis, kita diajak untuk meneladani sikap Yohanes yang tidak mencari kemuliaan duniawi, melainkan memuliakan Allah dalam segala hal. Yohanes Pembaptis adalah contoh pengabdian total kepada kehendak Allah yang harus menjadi inspirasi bagi kita dalam menjalani panggilan kita masing-masing sebagai orang Katolik. Maka semoga peringatan kelahiran Yohanes Pembaptis mengingatkan kita sebagai umat yang hidup sampai sekarang bahwa Allah selalu bekerja dalam cara yang ajaib dan penuh kasih. Yohanes Pembaptis mengajarkan kita untuk hidup dengan sukacita, keberanian, kerendahan hati, dan kesetiaan dalam menjalankan panggilan Allah. Maka marilah kita terus berlangkah maju bersama menjadi saksi suara yang mempersiapkan jalan bagi Kristus dalam dunia ini dengan hati yang terbuka dan penuh semangat. Semoga teladan Yohanes Pembaptis menguatkan iman kita dan memberi inspirasi kepada kita untuk hidup lebih dekat dengan Allah setiap hari. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.